Langit Mandalika pagi itu tampak berbeda. Matahari baru naik setengah, tapi sinarnya sudah menembus kabut tipis yang menggantung di atas lintasan. Udara beraroma bensin bercampur garam laut, dan di tengah suasana itu, Veda Ega Pratama melangkah perlahan ke arah padok. Setiap langkahnya menggema di antara suara kru yang sibuk menyiapkan motor. Tak ada senyum, tak ada candaan. Semua tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana Veda akan menjajal motor dengan teknologi yang bahkan belum pernah disentuh pembalap Eropa sekalipun. Motor itu berdiri gagah di hadapannya, berwarna hitam matte dengan garis merah menyala yang menelusuri fairingnya seperti urat nadi. Begitu Veda menyentuh stangnya, ada sesuatu yang aneh. Sentuhan itu dingin, tapi terasa hidup, seolah motor itu bisa merasakan detak jantungnya. Mesin baru, rangka baru, dan sistem distribusi torsi otomatis, ujar kepala mekanik, menatapnya penuh harap. Veda hanya mengangguk, tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa penasaran yang berkecamuk di dadanya. Ia menunduk, memakai helm, dan sesaat sebelum menyalakan mesin, ia menarik napas panjang. Suara gemuruh kecil mulai muncul ketika ia memutar kunci kontak. Klik, seketika, layar digital di dashboard menyala, menampilkan data yang belum pernah ia lihat sebelumnya, suhu aspal real time, tekanan angin, hingga sudut kemiringan adaptif. Veda tersenyum kecil. Kau bukan motor biasa, gumamnya di balik helm. Ketika tombol starter ditekan, raungan mesin itu langsung mengisi seluruh padok. Suaranya bukan sekadar bising, tapi bergetar dalam nada rendah yang menusuk dada, seperti suara binatang buas yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Kru-kru yang berdiri di dekatnya spontan mundur, menatap kagum. Getaran mesin menyebar ke seluruh tubuh Veda, membuat adrenalin naik perlahan, memompa semangat yang sudah lama ia tahan. Dalam momen itu, ia tahu, sensasi yang ia cari akhirnya datang juga. Ia mulai menurunkan visor helmnya. Dunia di depannya langsung berubah menjadi satu garis pandang, hanya lintasan panjang dan langit yang memantul di visor biru. Saat bendera hijau dikibarkan, Veda memutar gas sedikit. Motor itu melesat tanpa jeda, halus tapi kuat, seolah udara tak mampu menahannya. Dalam sepersekian detik, ia sudah berada di tikungan pertama, dan sensasi itu menghantamnya. Motor ini berbeda. Getaran yang dulu terasa liar kini jinak, stabil, tapi memacu rasa ingin tahu yang luar biasa. Ini, sensasinya beda, katanya dalam hati. Tikungan demi tikungan ia lewati perlahan, merasakan respons setiap gerakan tubuhnya diterjemahkan oleh motor dengan presisi luar biasa. Tak ada hentakan keras, tak ada kehilangan traksi. Setiap kali ia mencondongkan badan, motor ikut menari bersama, seolah keduanya berbagi satu jiwa. Ia bahkan lupa kalau sedang dites, ini terasa seperti pengalaman spiritual di atas aspal. Ketika akhirnya ia berhenti di garis pit setelah 5 lap, semua kru berlari mendekat. Helmnya belum dilepas, tapi semua bisa melihat sorot matanya yang bergetar di balik visor. Veda menatap motor itu lama, lalu berbisik lirih, aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Di antara raungan mesin yang perlahan mati dan detak jantung yang belum tenang, satu hal pasti, Veda Ega Pratama baru saja membuka pintu menuju sensasi baru dalam dunia balap. Hening menguasai padok begitu Veda turun dari motor. Kru hanya saling pandang, antara kagum dan tak percaya. Angka-angka di layar monitor menunjukkan hasil yang tak masuk akal, akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu yang bahkan mengalahkan catatan motor balap resmi Moto3. Tapi Veda belum puas. Ia tahu motor ini punya lebih banyak rahasia. Setelah meneguk air dan melepas sarung tangannya, ia berkata datar, aku ingin satu sesi lagi. Kali ini, tanpa batas. Kepala teknisi menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca keseriusan di matanya, dan menemukan api yang tak bisa padam. Sore itu, sirkuit Mandalika mulai memanas. Udara kering membawa aroma ban dan aspal yang terbakar. Veda kembali ke motor, kali ini tanpa keraguan sedikit pun. Ia menyalakan mesin lagi,
dan suara itu terdengar lebih ganas, lebih hidup, seolah ikut terbakar semangat sang pembalap. Ia menunduk, merasakan getaran di bawah dadanya. "Baiklah," bisiknya, "tunjukkan siapa kau sebenarnya." Ia memutar gas pelan, lalu menekan penuh. Dalam sekejap, motor itu menembus lintasan lurus dengan tenaga seperti ledakan, membuat pasir di tepi trek berterbangan. Lap pertama adalah uji nafas, bukan hanya untuk mesin, tapi juga untuk dirinya. Kecepatan meningkat tajam, angin menamparkan tubuhnya, tapi motor tetap tenang. Tidak ada getaran liar, tidak ada goyangan di kecepatan tinggi. Rasanya seperti terbang di atas landasan udara. Di tikungan cepat Mandalika, ia sedikit menurunkan badan, dan sensasi luar biasa menghantam tubuhnya. Motor itu menuruti setiap gerakan kecil dari bahunya, seperti membaca pikirannya. Ini bukan mesin, ini roh yang hidup. Ia menambah kecepatan di lintasan lurus kedua, mencapai kecepatan maksimum yang bahkan melampaui data spesifikasi awal. Angin berdesing keras di telinganya, tapi fokusnya tetap tajam. Ia bisa mendengar detak jantungnya di dalam helm, berpadu dengan irama mesin yang sempurna. Setiap gigi transmisi berpindah begitu halus, seolah waktu melambat di sekitarnya. Kru di pit hanya bisa menatap monitor dengan mulut terbuka, semua data menampilkan garis grafik yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketika ia memasuki lap ketiga, dunia di sekitarnya terasa memudar. Ia tidak lagi berpacu dengan waktu, tapi dengan dirinya sendiri. Di satu titik, ia bahkan merasa motor itu berbicara padanya, merespons tekanan kaki, gaya bahu, hingga pernapasannya. Setiap tikungan adalah tarian, setiap akselerasi adalah simfoni antara manusia dan mesin. Dan di dalam keheningan itu, Veda sadar, motor ini bukan sekadar alat untuk menang, tapi perpanjangan dari dirinya, refleksi dari keberanian dan keyakinannya. Setelah beberapa lap yang seolah tanpa akhir, ia akhirnya mengendurkan gas dan kembali ke pit lane. Motor melambat perlahan, tapi sensasi di tubuhnya masih bergetar kuat. Ketika berhenti total, ia hanya bisa tertawa kecil di balik helmnya, bukan karena puas, tapi karena kagum. "Aku bahkan belum menekan setengah dari kemampuannya," gumamnya pelan. Kepala mekanik menatap layar monitor, lalu menoleh padanya dengan wajah pucat. "Veda, data ini melampaui semua parameter. Kita baru saja melihat sesuatu yang belum pernah terjadi." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memantulkan warna oranye di fairing motor yang berkilau. Veda menatap langit yang berangsur gelap sambil memegang stang motornya dengan penuh rasa hormat. Di balik semua angka, kecepatan, dan teknologi, ada sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah sensasi yang menuntut pemahaman, bukan sekadar kekaguman. Dan malam itu, sebelum semua lampu sirkuit padam, ia tahu satu hal pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, langit Mandalika diselimuti awan kelabu. Udara dingin menembus jaket balap Veda, tapi semangat di dadanya menyala lebih panas dari mesin motor yang akan ia tunggangi. Di depan matanya terbentang bagian tersulit dari sirkuit, tikungan ular Mandalika, rangkaian lekukan tajam yang telah menjatuhkan banyak pembalap dunia. Disinilah, katanya, motor akan memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Dan Veda, dengan tatapan tajam, tahu bahwa hari ini bukan hanya uji stabilitas, ini adalah pertaruhan antara kendali dan kekacauan. Kru memeriksa tekanan ban, sensor kemiringan, dan sistem suspensi aktif. Setiap orang bekerja dengan diam, seolah takut mengganggu aura fokus yang mengelilingi Veda. Ketika ia menaiki motor, langit seperti ikut menahan napas. Satu putaran pemanasan ia jalani tanpa banyak manuver, hanya mengenali lintasan, mendengarkan suara mesin, merasakan ritme aspal di bawah roda. Tapi begitu bendera hijau dikibarkan untuk sesi utama, ia berubah menjadi sosok lain. Gas dipelintir, roda berteriak, dan dunia seketika meledak dalam kecepatan. Di tikungan pertama ular Mandalika, Veda memiringkan tubuhnya hampir menyentuh tanah. Ban depan berdecit, tapi tak kehilangan grip.
Motor meluncur dengan mulus, mengikuti garis lengkung seperti air yang menelusuri batu sungai. Ia bisa merasakan tekanan G menekan bahunya, namun motor tetap tenang, stabil seperti baja, lincah seperti belati. "Kau hidup," gumamnya, antara kagum dan takjub. Di tikungan kedua yang lebih sempit, ia menurunkan gigi dan kembali memiringkan tubuh. Sudutnya bahkan lebih ekstrim dari yang pernah ia lakukan, tapi motor itu tetap tak goyah. Para mekanik di pit nyaris tak berkedip. Data kemiringan menunjukkan angka 66 derajat, rekor pribadi yang belum pernah disentuh Veda sebelumnya. Bahkan ban belakang masih menempel sempurna, tak ada selip, tak ada kehilangan momentum. Seolah motor itu punya insting, menyesuaikan diri dengan gaya tubuh pembalapnya. "Dia melengkung seperti ular," ujar salah satu kru dengan suara pelan tapi penuh kagum. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemampuan manusia, tapi sinergi misterius antara keberanian dan teknologi. Lap demi lap, Veda menari bersama motor itu di antara tikungan yang mematikan. Setiap kali ia keluar dari sudut sempit, mesin langsung meraung dengan tenaga murni, menyalat ke udara, sementara lututnya masih menyapu aspal. Tak ada rasa takut, hanya kesenangan murni yang sulit dijelaskan. Ia bahkan sempat menutup mata sepersekian detik di tengah tikungan terakhir, sebuah refleks gila dari pembalap yang benar-benar percaya pada motornya. Dalam momen itu, ia menyadari satu hal, ia tidak lagi mengendarai motor itu. Mereka sedang menyatu. Setelah 6 lap penuh di neraka tikungan itu, Veda berhenti di garis pit dengan napas memburu. Asap tipis keluar dari knalpot, dan ban tampak sedikit tergerus, tanda dari pertarungan sengit melawan gaya gravitasi. Ia membuka helmnya perlahan, memperlihatkan mata yang masih bergetar oleh adrenalin. "Aku tak percaya, rasanya seperti terbang," katanya dengan suara nyaris berbisik. Kepala mekanik hanya bisa menatap layar penuh angka ajaib dan menjawab, "Kalau begini, Veda, kita sudah melewati batas logika." Langit Mandalika yang kelabu mulai terbuka, menumpahkan cahaya lembut ke arah sirkuit yang berkilau basah oleh embun pagi. Veda menatap motor yang diam di depannya, hitam, kokoh, tapi kini terasa lebih seperti makhluk hidup daripada mesin. Ia tahu, sensasi baru itu bukan sekadar stabilitas atau ketajaman sudut, itu adalah bentuk komunikasi antara manusia dan teknologi, antara nyali dan keyakinan. Dan di tikungan ular Mandalika, sebuah legenda baru mulai lahir, legenda tentang pembalap yang bisa menari di atas batas kecepatan. Sore itu, setelah sesi pengujian yang mengguncang nalar para teknisi, suasana padok terasa aneh. Bukan karena kelelahan, tapi karena rasa tak percaya. Veda duduk di kursi lipat di sudut garasi, masih mengenakan baju balap yang basah oleh keringat. Matanya menatap motor hitam di depannya, tak berkedip sedikit pun. Di layar monitor, grafik performa masih terpampang, kecepatan stabil di tikungan ekstrim, sudut kemiringan di atas rata-rata Moto3, dan keseimbangan torsi yang hampir sempurna. Tapi bagi Veda, angka-angka itu tak penting. Ia hanya ingin tahu kenapa motor ini terasa hidup. Kepala teknisi, pria berambut putih bernama Santos, mendekatinya sambil membawa tablet berisi data telemetri. "Kau ingin tahu rahasianya?" katanya pelan. Veda mendongak, dan pandangan mereka bertemu. "Motor ini bukan sekadar proyek, Veda. Ini eksperimen masa depan." Ia lalu menunjuk bagian tengah motor, tempat di mana rangka utamanya tampak berbeda. "Kami menciptakan sistem rangka berbasis carbon flex composite, bahan serat karbon yang bisa menyesuaikan kelenturan sesuai gaya tubuh pembalap. Kau miring ke kiri, rangkanya ikut melunak. Kau menekan gas, strukturnya menegang. Motor ini merasakanmu." Veda terdiam. Semua yang ia rasakan di lintasan kini masuk akal, kenapa setiap gerakannya seolah diterjemahkan oleh motor. Tapi satu hal membuatnya heran. "Bagaimana kau bisa menciptakan sesuatu seperti ini?" tanyanya. Santos tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah meja kerja di pojok ruangan. Di sana, blueprint motor terbentang dengan tanda tangan dan coretan-coretan asing.
Kami bekerja sama dengan tim pengembang dari Jepang. Tapi bukan pabrikan besar. Ini proyek rahasia, hanya prototipe satu-satunya di dunia. Dan kau, Veda, kau adalah satu-satunya yang cukup berani untuk menungganginya. Suasana hening sejenak, hanya suara dengung kipas dan desis mesin pendingin yang terdengar. Veda menatap blueprint itu lama, lalu mendekat. Ia menyentuh kertasnya perlahan, seolah menyentuh sejarah. Jadi, inilah alasan kenapa aku bisa menurunkan motor sampai sudut gila tanpa kehilangan traksi. Santos mengangguk. Benar. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, sistem ini belum stabil sepenuhnya. Jika rangka kehilangan sinkronisasi dengan tubuh pembalap, efeknya bisa fatal. Motor bisa kehilangan arah dalam sepersekian detik. Kalimat itu membuat Veda terdiam, bukan karena takut, tapi karena tantangan baru terasa memanggil. Ia lalu memandang motor itu lagi. Lampu di atas garasi memantulkan cahaya pada fairing yang berkilau. Bagi orang lain, itu hanyalah mesin dengan dua roda. Tapi bagi Veda, itu adalah makhluk yang punya jiwa. Jadi, kau bereaksi padaku, ya. Gumamnya lirih, menatap refleksi dirinya di permukaan tangki bahan bakar. Santos hanya menggeleng pelan, tak ingin mengganggu momen pribadi antara pembalap dan ciptaannya. Ada semacam komunikasi halus di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan rumus atau data. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara petir menggema. Langit Mandalika mendadak gelap, dan hujan turun deras tanpa peringatan. Para kru bergegas menutup peralatan, tapi Veda tidak bergerak. Ia malah berdiri, menatap hujan yang menimpa motor. Santos, katanya tiba-tiba, bagaimana kalau kita lihat seberapa jauh fleksibilitasnya di bawah hujan? Santos spontan menoleh dengan mata membesar. Kau gila. Aspalnya licin, sensor belum dikalibrasi untuk basah. Tapi Veda hanya tersenyum, senyum tipis yang menandakan tak ada jalan untuk mundur. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju motor, menyalakan mesin yang langsung meraung di tengah hujan. Aku ingin tahu, seberapa hidup sebenarnya kau? Suaranya tenggelam oleh gemuruh langit, tapi semua orang di garasi tahu, Veda Ega Pratama baru saja menantang batas logika lagi. Hujan mengguyur sirkuit seperti tirai besi, dan di tengah itu, suara mesin kembali menyala, menandakan dimulainya babak baru dari petualangan gila sang anak ajaib Mandalika. Petir berkelebat di langit Mandalika. Rintik hujan yang semula lembut kini berubah jadi cambuk air yang menghantam aspal dengan keras. Kru berlari ke dalam garasi, menutup peralatan dengan terpal, tapi satu suara tetap terdengar, raungan mesin dari motor Veda yang memecah gemuruh langit. Ia sudah berada di lintasan, tanpa aba-aba, tanpa izin. Veda, hentikan, itu berbahaya, teriak Santos dari radio, tapi hanya ada dengungan statis sebagai balasan. Di dalam helmnya, Veda tersenyum kecil. Ia tahu ini gila. Tapi justru di situ letak keindahan balap saat logika tak lagi punya tempat, dan yang tersisa hanyalah nyali. Roda depan menyibak air, menimbulkan semburan tinggi seperti ekor naga. Setiap tetes hujan terasa seperti peluru di kaca visor, tapi Veda tetap memacu gas. Ia ingin tahu, apakah motor ini bisa menembus keterbatasan bahkan di bawah badai. Tikungan pertama mendekat cepat, dan semua yang menonton lewat monitor menahan napas. Ia memiringkan tubuh, jauh lebih dalam dari batas normal di lintasan basah. Aspal licin, tapi ban tetap menempel, seolah magnet menahan mereka agar tak terlepas. Sensor keseimbangan di pit menunjukkan angka yang nyaris mustahil, grid 94% pada kondisi hujan deras. Tidak mungkin, desis Santos di depan layar. Tapi bagi Veda, yang terjadi bukan keajaiban. Ia bisa merasakan motor itu hidup. Setiap perubahan tekanan, setiap tetes air di ban depan, semua diterjemahkan oleh rangka menjadi getaran halus yang menuntunnya. Ia tidak melawan motor, ia menari bersamanya di tengah badai. Hujan semakin deras, pandangan mulai kabur, namun instingnya bekerja seperti radar. Dalam kabut air, motor hitam itu tampak seperti bayangan yang tak terhentikan,
menyatu dengan lintasan seperti roh penjaga kecepatan. Ketika memasuki tikungan ular Mandalika, tempat yang menakuti banyak pembalap bahkan saat kering, Veda memutuskan untuk mencoba sesuatu yang bahkan dirinya ragu lakukan, Lean Angle Maksimum. Ia menurunkan lutut hingga nyaris menyeret air di aspal, dan di momen itu, motor sedikit bergeser. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat detak jantungnya melonjak. Ia menahan napas, memperbaiki keseimbangan, dan entah bagaimana, motor itu kembali tegak dengan sempurna. "Kau dengar aku, ya?" katanya pelan dalam helm, seolah berbicara pada makhluk hidup. Motor itu menjawab dengan raungan lembut, seperti gumaman setuju. Di garasi, semua mata menatap monitor dengan ngeri. Hujan, angin, dan guntur menciptakan simfoni berbahaya, tapi grafik performa tetap stabil. "Dia tidak mengendarai motor itu," kata salah satu kru pelan. "Dia bersatu dengannya." Santos hanya bisa terdiam, jemarinya mengepal kuat di atas meja. Setiap detik terasa seperti menonton film yang bisa berakhir dengan keajaiban atau tragedi. Tapi bagi Veda, badai bukan alasan untuk berhenti. Badai adalah cermin, dan di dalam cermin itu, ia melihat siapa dirinya sebenarnya, seorang petarung yang tak pernah puas dengan batas. Setelah 8 lap penuh dalam hujan neraka itu, Veda akhirnya mengendurkan gas. Motor meluncur ke pit lane, air menetes dari fairing seperti darah baja. Begitu berhenti, ia membuka helmnya. Uap panas keluar dari mulutnya. Napasnya berat, tapi matanya berkilat tajam. Santos berlari menghampiri, setengah marah setengah kagum. "Kau hampir menghancurkan semuanya," serunya. Veda hanya menatap hujan yang masih turun deras, lalu berkata tenang, "Tidak, Pak, aku baru saja menemukan segalanya." Hening menyelimuti garasi. Hanya suara hujan yang memantul dari atap logam. Motor itu berdiri diam, tapi aura panasnya masih terasa. Veda menatapnya dengan pandangan penuh hormat. Dalam keheningan itu, ia sadar, motor ini tak hanya diciptakan untuk menembus batas fisika, tapi untuk menguji batas jiwanya sendiri. Dan malam itu, saat hujan terus mengguyur sirkuit, legenda tentang anak muda yang menari bersama badai mulai menyebar di antara para mekanik dan teknisi, bisikan tentang keberanian yang bahkan mesin pun tunduk padanya. Pagi setelah badai, sirkuit Mandalika masih basah oleh sisa hujan malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti aspal yang mengilap seperti kaca hitam, dan udara dingin membuat napas membentuk uap putih. Di tengah kesunyian itu, Veda berdiri sendirian di tepi lintasan, menatap garis start yang tampak seperti garis takdir. Tubuhnya masih lelah, otot lengannya terasa berat, tapi matanya menyala, seperti bara api yang tak bisa padam. Ia telah menaklukkan badai, namun kini muncul pertanyaan baru dalam benaknya, apakah aku masih manusia, atau sudah jadi bagian dari mesin itu? Di belakangnya, Santos datang membawa secangkir kopi panas. Lelaki tua itu tampak cemas. "Kau memaksa sistem di luar batasnya," katanya perlahan. "Kalau kau ulangi itu, kita mungkin kehilangan kendali, atau kehilanganmu." Veda menatapnya, tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Kalau aku tidak tahu di mana batasnya, bagaimana aku bisa melewatinya?" Kata-kata itu membuat Santos terdiam. Ia tahu, pembalap sejati memang tidak sekadar hidup dari kecepatan, tapi dari obsesi terhadap kesempurnaan. Dan Veda, bocah ajaib Mandalika itu, kini tampak seperti seseorang yang sedang menatap jurang dan tersenyum. Beberapa jam kemudian, sesi uji dimulai kembali. Langit mulai cerah, tapi angin masih membawa aroma hujan. Veda duduk di atas motor, menunduk sebentar, menempelkan tangan ke tangki bensin, seolah menyapa sahabat lamanya. "Kau dan aku, satu lagi," bisiknya. Begitu mesin dinyalakan, suara raungannya terdengar lebih berat dari sebelumnya, nyaris seperti napas dari makhluk hidup yang siap bertarung. Ia tahu, kali ini bukan tentang data atau rekor, ini tentang menantang dirinya sendiri. Tentang mencari tahu, sampai sejauh mana tubuh manusia bisa bersatu dengan kecepatan.
Lap pertama berjalan mulus, lap kedua lebih cepat. Namun di lap ketiga, Veda mulai bermain di batas yang berbahaya. Ia memiringkan motor hingga hampir menembus angka 68 derajat, rekor yang bahkan belum pernah dicapai pembalap Moto3 manapun. Ban belakang sedikit tergelincir, tapi ia menahannya dengan insting yang nyaris mustahil dijelaskan. Setiap kali motor goyah, tubuhnya menyeimbangkan, bukan dengan tenaga, tapi dengan rasa. Ia tidak lagi berpikir, hanya mengikuti irama mesin. Dunia di sekitarnya hilang, yang ada hanya denyut jantung, raungan, dan rasa bebas yang mengguncang jiwa. Namun batas itu mulai membalas. Di lap kelima, sistem suspensi mulai panas, distribusi torsi bergetar, dan Veda merasakan hentakan aneh di tikungan terakhir. Motor seolah melawan perintahnya, sepersekian detik menolak keinginannya untuk miring lebih dalam. Ia memaksa, dan disitulah waktu berhenti. Roda belakang tergelincir sedikit, motor bergoyang liar. Sorakan di padok berubah menjadi jeritan. Dalam momen itu, semua refleksnya bekerja. Tubuhnya bergerak sebelum pikirannya sadar, menekan lutut, menahan kemiringan, hingga motor kembali tegak. 2 detik kemudian, ia masih hidup. 2 detik yang terasa seperti 2 tahun. Ketika akhirnya berhenti di pit lane, seluruh garasi hening. Santos berlari menghampiri dengan wajah pucat. "Kau hampir mati di luar sana," serunya. Tapi Veda hanya menatap ke langit biru yang mulai cerah. "Aku tahu," jawabnya, "tapi untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah aku tak lagi mengendarai motor itu, aku ada di dalamnya." Kalimat itu membuat semua orang diam. Mereka sadar, anak muda ini tak lagi hanya memburu kemenangan. Ia sedang mengejar sesuatu yang lebih abstrak, semacam pencerahan di atas kecepatan. Veda melepas helmnya, duduk di aspal, dan menatap motor itu lama. Nafasnya pelan tapi berat. Ia tahu, batas antara manusia dan mesin kini semakin kabur. Ia telah menembus garis yang seharusnya tidak dilintasi, tapi di sanalah ia menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Di kejauhan, angin bertiup membawa sisa hujan, dan suara ombak terdengar samar dari arah pantai. Mungkin, bisiknya pada dirinya sendiri, batas itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dan di mata Santos, yang menatap diam-diam dari jauh, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap muda, ia kini tampak seperti legenda yang sedang tercipta, satu tikungan. Di atas takdirnya sendiri, langit Mandalika mulai berwarna jingga ketika sesi uji ditutup. Di dalam garasi, suasana begitu tegang hingga suara kipas pendingin terdengar seperti teriakan. Veda duduk di kursi lipat, helm di pangkuannya, masih terdiam sejak insiden hampir jatuh tadi. Di wajahnya ada campuran antara lega dan kehilangan, seolah sesuatu yang penting baru saja terlepas darinya di tikungan terakhir. Santos berdiri di seberang ruangan, menatapnya lama sebelum akhirnya mendekat. "Kau tahu apa yang baru kau lakukan di luar sana?" Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang ia anggap berharga. Veda menatap lantai, matanya tak fokus. "Aku hanya ingin tahu, sampai di mana batas itu benar-benar ada," jawabnya lirih. Santos menghela napas, duduk di sebelahnya. "Batas itu bukan hanya tentang mesin, nak. Itu tentang hidupmu. Tentang napas yang bisa hilang dalam 1 detik jika kau terlalu jauh." Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat mekanik-mekanik yang sedang merapikan peralatan ikut terdiam. Veda tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada luka. "Aku tahu, tapi aku tak bisa berhenti, Pak. Setiap kali aku berada di atas motor itu, aku merasa seperti terlahir kembali." Santos memandangnya dengan mata yang lembut namun penuh kekhawatiran. "Dan setiap kali kau seperti itu, kami semua di sini berhenti bernapas," katanya pelan. "Kau bukan sendirian dalam lintasan itu, Veda. Ada orang-orang yang percaya padamu, yang menaruh hidup mereka di sekitarmu. Jangan bunuh keajaiban itu hanya karena kau ingin membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri." Suasana hening.
Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah waktu pun enggan bergerak. Veda berdiri perlahan, menatap motor yang masih bersinar di bawah lampu bengkel. "Aku tak ingin membunuh apapun," katanya dengan nada dalam. "Aku hanya ingin memahami kenapa setiap kali aku hampir jatuh, justru disitulah aku merasa paling hidup." Kalimat itu membuat Santos terdiam. Ia tahu, kata-kata itu lahir dari sesuatu yang lebih besar dari ambisi, semacam panggilan jiwa yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di antara kecepatan dan bahaya. Tiba-tiba salah satu mekanik mendekat, membawa layar tablet berisi data. "Pak, lihat ini," katanya cepat. Grafik pada layar menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Meskipun motor hampir kehilangan traksi di tikungan terakhir, sistem stabilisasi elektronik justru menyesuaikan sendiri tanpa input penuh dari pengendara. Seolah motor itu belajar dari gaya berkendara Veda. Semua mata terpaku. Santos menatap layar, lalu Veda. "Ini tak masuk akal," bisiknya. Tapi Veda hanya tersenyum samar. "Mungkin bukan motor yang belajar," katanya. "Mungkin aku yang mulai menyatu dengannya." Garasi menjadi sunyi kembali, tapi bukan karena ketakutan. Kali ini, suasananya seperti sakral. Seolah semua orang di ruangan itu sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia balap. Veda bukan lagi sekadar pembalap berbakat, ia mulai berubah menjadi entitas baru, seseorang yang menembus batas fisik dan mental manusia, membaur dengan teknologi yang ia kendalikan. Sebuah simbiosis antara manusia dan mesin yang tak lagi bisa dijelaskan dengan logika. Santos berdiri dan menepuk bahu Veda dengan lembut. "Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kita berhenti memanggilmu anak ajaib," katanya lirih. "Karena yang kulihat di lintasan tadi, bukan anak, tapi legenda yang sedang tumbuh." Veda menatapnya dengan mata yang basah oleh emosi. Ia tidak menjawab, hanya menatap motor itu sekali lagi, dengan rasa hormat yang dalam, seolah sedang menatap bayangan dirinya sendiri di masa depan. Di luar, cahaya senja menyapu garasi dengan warna keemasan, menandai berakhirnya satu babak dan awal dari takdir baru yang lebih berani. Langit Catalunya tampak biru terang ketika Veda turun dari pesawat tim. Angin musim semi meniup lembut rambutnya, tapi di balik ketenangan itu ada badai yang siap pecah. Dunia Moto3 sedang menatapnya, bocah 17 tahun dari Indonesia yang kabarnya bisa menyatu dengan mesin. Media Eropa menyebutnya The Living Algorithm, sementara rival-rivalnya mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar sensasi Asia. Dari balik pagar pit, puluhan kamera mengarah padanya ketika ia berjalan melewati padok. Langkahnya tenang, matanya tajam, seolah setiap detail di lintasan sudah terekam di dalam pikirannya. Ketika sesi latihan dimulai, suasana berubah tegang. Semua pembalap bersiap, tapi hanya satu suara mesin yang membuat kepala orang berputar, motor Veda. Nada raungannya berbeda, lebih berat, lebih halus, seperti hembusan makhluk hidup yang bernapas dalam kesadaran. Santos berdiri di pit wall dengan headset di telinga, jantungnya berdetak cepat. "Lap pertama, hati-hati dengan tikungan ketujuh," ucapnya. Tapi Veda tak menjawab, hanya suara tarikan gas yang terdengar, lalu motor itu melesat menembus keheningan Catalunya seperti kilat yang sadar akan tujuannya. 3 tikungan pertama ia ambil tanpa celah, tapi yang terjadi di tikungan keempat membuat semua penonton terdiam. Veda memiringkan motornya hingga 70 derajat, sesuatu yang tak masuk akal untuk ban dan gravitasi manusia. Namun motor itu tak bergoyang sedikit pun, bahkan lebih stabil dari lap sebelumnya. Komentator menjerit, penonton berdiri, dan Santos hanya bisa menatap monitor dengan mulut terbuka. "Itu bukan manusia lagi," gumam salah satu teknisi. Veda tampak seperti menari bersama motornya. Setiap gerakan bukan hasil perintah, tapi simfoni antara insting dan mekanik. Ketika ia melewati garis finish, data lap menunjukkan waktu pukul 1:47.030, lebih cepat 2 detik dari rekor non-resmi di lintasan itu. Dunia seakan berhenti. Di tribun padok, para manajer tim besar seperti Gresini,
Red Bull KTM, dan Leopard Racing saling berpandangan, menyadari bahwa bocah ini bukan sekadar bakat mentah. Ia fenomena. Namun di tengah sorak-sorai, wajah Veda justru datar. Ia tak tampak gembira, melainkan seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecepatan. Usai sesi, Santos menghampiri dengan mata yang masih belum percaya. "Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan?" tanya Santos dengan suara bergetar. Veda melepaskan sarung tangannya perlahan, menatap motor itu lama. "Aku tidak tahu, apakah aku yang mengendalikannya, atau ia yang menuntunku," jawabnya pelan. Di sekitar mereka, para wartawan mulai berlarian, kamera menyala, mikrofon diarahkan. Tapi suara dunia seakan memudar ketika Santos memandangi muridnya itu, anak yang dulu gemetar di lintasan basah Mandalika, kini menatapnya seperti seseorang yang sedang melangkah ke dunia lain. Beberapa jam kemudian, tim Eropa menggelar rapat darurat. Data dari motor Veda yang mereka dapat lewat sensor umum menunjukkan keanehan, sistem traksi dan suspensi motor bekerja dalam pola tak terdeteksi oleh logika komputer. Ada sinkronisasi mikro detik antara input manusia dan reaksi mesin, nyaris seperti sistem saraf. "Itu bukan pembalap biasa," kata salah satu insinyur Ducati yang turut menyaksikan. "Dia tak bereaksi terhadap motor. Dia terhubung dengannya." Dan kabar itu pun menyebar ke seluruh dunia padok, mengguncang dasar kepercayaan pada batas antara manusia dan mesin. Sementara itu, di garasi kecilnya yang sederhana, Veda duduk sendirian di samping motornya, menatap permukaan bodi yang memantulkan wajahnya. Ia menyentuh tangki bensin perlahan, lalu berbisik, "Apa sebenarnya kau?" Di luar, hujan ringan mulai turun, membasahi Catalunya yang perlahan tenggelam dalam malam. Santos memandangi dari jauh, menyadari bahwa perjalanan Veda sudah melampaui sekadar balapan. Ini bukan lagi kisah tentang remaja yang ingin jadi juara dunia, ini kisah tentang manusia yang menembus batas kodratnya, dan seluruh dunia baru saja menyadarinya. Malam di Catalunya begitu sunyi, tapi di balik langit yang gelap, badai baru sedang terbentuk bukan di lintasan, melainkan di balik layar dunia balap. Di ruang konferensi bawah padok, para petinggi tim besar duduk melingkar, wajah mereka tegang dan suara nyaris berbisik. "Anak itu bukan hanya cepat," kata Direktur Teknik KTM, "ia menyalahi logika data. Setiap kali kita coba hitung reaksi tangannya di tikungan, hasilnya nol delay. Tak ada jeda antara niat dan aksi." Seseorang dari Ducati menimpali, "Kalau benar sistem motor itu bisa sinkron dengan pikirannya, kita tidak lagi bicara soal bakat. Ini revolusi." Tapi di luar ruangan itu, seseorang sedang merekam percakapan mereka dengan alat kecil di saku jaketnya, agen dari tim misterius yang datang diam-diam hanya untuk satu tujuan, memahami rahasia di balik nama Veda Ega Pratama. Di garasi kecil timnya, Veda masih terjaga. Lampu gantung di atasnya berayun pelan, memantulkan cahaya lembut ke bodi motor yang berkilau. Ia menyentuh permukaannya dengan tangan yang masih bergetar halus. "Kau hidup, bukan?" bisiknya. Mesin itu seolah menjawab dengan suara klik kecil dari pendinginnya, nyaris seperti napas. Santos datang dengan langkah berat, membawa secangkir kopi. "Kau belum tidur juga?" tanyanya lembut. Veda hanya menggeleng. "Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara mesinnya, seperti memanggil." Santos menatapnya lama, lalu berkata, "Kau bukan lagi sekadar pembalap, Veda. Tapi ingat, semakin dekat kau dengannya, semakin besar yang bisa hilang." Keesokan paginya, suasana padok tampak tidak biasa. Beberapa orang asing berpakaian rapi mondar-mandir dengan clipboard dan ide palsu, berpura-pura menjadi teknisi. Mereka mengambil foto, mengukur jarak, dan mencatat waktu reaksi Veda dari jauh. Ada sesuatu yang menakutkan dalam cara dunia mencoba memahami fenomena ini, bukan karena mereka kagum, tapi karena mereka takut. Ketika seseorang seperti Veda bisa melampaui batas manusia, seluruh sistem yang selama ini mereka kuasai akan runtuh. Santos menyadari hal itu,
dan ia memerintahkan agar semua data motor dikunci, server offline, dan komunikasi tim dibatasi. Tapi ia tahu, itu hanya soal waktu sebelum seseorang mencoba menembusnya. Di tengah tekanan itu, Veda tetap tenang di lintasan. Sesi latihan hari kedua dimulai, dan kali ini ia terlihat berbeda, ekspresinya kosong, matanya fokus tapi dingin. Ketika mesin dihidupkan, layar sensor menunjukkan hal yang mengerikan, detak jantung Veda turun jauh di bawah normal, nyaris tidak manusiawi. Dia masuk ke mode itu lagi, bisik salah satu teknisi. Lalu motor melesat. Di tikungan ketiga, kamera pelacak menangkap sesuatu yang tak masuk akal, motor itu miring hingga nyaris menyentuh tanah, namun tetap stabil seolah hukum fisika tunduk padanya. Para komentator kehilangan kata-kata, dan dunia kembali bersorak histeris. Namun di dalam helmnya, Veda tak mendengar apapun. Tak ada sorakan, tak ada dunia. Hanya suara dengung halus seperti aliran listrik yang mengalun di pikirannya. Setiap gerakan terasa otomatis, setiap keputusan terjadi sebelum ia sempat memikirkannya. Ia bukan lagi mengendarai, ia menjadi motor itu. Tapi di balik ekstasi itu, muncul kilasan aneh di kepalanya, bayangan wajah sendiri yang terpantul di kaca spion, tapi bukan dirinya. Sosok itu tersenyum dingin, seolah mesin telah menatap balik dan mengenali pemiliknya. Setelah sesi berakhir, Santos menemukannya duduk di belakang garasi, wajahnya pucat. "Kau tak apa-apa?" tanya Santos cepat. Veda menatap tangannya sendiri, lalu berbisik, "Aku tidak tahu." Ketika Santos mencoba menyentuhnya, tubuh Veda tiba-tiba tersentak, seperti aliran listrik kecil mengalir di bawah kulitnya. "Aku bisa merasakan mesin itu bahkan sekarang," katanya dengan suara gemetar. Seolah ia belum mati meski mesinnya sudah dimatikan. Santos menatapnya dengan wajah ngeri. "Itu bukan hal biasa, nak," katanya. Tapi Veda hanya tersenyum samar. Mungkin memang tak seharusnya biasa. Sementara malam kembali turun di Catalunya, berita tentang uji coba Veda menyebar ke seluruh dunia. Di markas besar beberapa tim besar, para ilmuwan mulai menganalisis ulang batas biologis pengendara. Beberapa menyebut fenomena itu symbiotic reading syndrome, kondisi langka di mana otak manusia mampu beradaptasi dengan sistem mekanik secara langsung. Namun bagi Santos, itu bukan sindrom, melainkan peringatan. Karena ia tahu, setiap simbiosis punya harga. Dan di mata Veda, yang kini menatap langit dari balik kaca pit, terlihat jelas bahwa ia siap membayar berapapun harga itu, meski harus kehilangan dirinya sendiri demi memahami arti sejati dari kecepatan. Langit dijeres mendung kelabu, seolah meniru suasana hati dunia balap yang menahan napas. Hari itu, balapan resmi dimulai, dan semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Media internasional menyebutnya The Human Circuit, pembalap yang dikabarkan bisa berpikir secepat mesin. Para komentator berdebat antara kekaguman dan ketakutan, sementara di padok, Santos berdiri dalam diam, menatap muridnya yang kini tampak seperti sosok lain. Di balik visor helm hitamnya, tak ada ekspresi. Hanya keheningan, hening yang menakutkan, karena tak lagi terasa manusiawi. Mesin dihidupkan. Raungannya tidak seperti suara motor lain, lebih dalam, lebih hidup, seolah meniru detak jantung. Lampu start menyala merah, 3, 2, 1, go. Motor-motor melesat seperti badai. Tapi Veda tak langsung menyerang. Ia menunggu, membaca lintasan, membaca rival. Setiap tikungan baginya seperti denyut nadi yang bisa ia rasakan. Ketika akhirnya ia mulai menekan gas penuh, motor itu menyalak dan dunia seolah melambat. Di layar monitor, kecepatannya melampaui rekor dunia, tapi gerakannya tetap sempurna, presisi tanpa celah. Lap demi lap, Veda memimpin dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Rival-rivalnya mencoba mengejar, tapi setiap kali mereka mendekat, Veda seperti menghilang dari ruang waktu. Kamera onboard menunjukkan sesuatu yang aneh. Di kecepatan tertinggi, pupil matanya tak bergerak, seperti terkunci dalam trans.
Dia tak lagi mengemudi dengan tubuhnya, ujar komentator terbata. Dia berpikir dalam kecepatan. Di pit wall, Santos menatap layar telemetri dan wajahnya berubah pucat. Gelombang otak Veda yang tersambung lewat sensor di helm menunjukkan pola yang tak masuk akal. Ia berada dalam sinkronisasi penuh dengan ECU motor. Tikungan ke-12 menjadi titik klimaks. Veda memiringkan motor hingga 72 derajat, lebih dalam dari batas logis. Ban nyaris mengikis aspal, percikan api menari di belakangnya. Dunia menahan napas. Tapi di momen itu, motor bergetar keras, sistem traksi menolak perintahnya. Seketika monitor pit memunculkan pesan, error, human override detected. Santos menjerit melalui radio, Veda, lepaskan gasnya. Sekarang. Tapi tak ada jawaban. Helm itu tetap diam, matanya kosong, tubuhnya kaku. Seolah yang mengendarai motor itu bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang lebih tinggi, lebih berbahaya. Waktu berhenti. Di kecepatan 220 km per jam, motor mulai kehilangan traksi, lalu dalam sekejap, boom, percikan besar membelah udara. Asap putih mengepul di tikungan terakhir, penonton berteriak, kamera bergetar. Santos berlari keluar dari pit, lututnya hampir tak kuat menahan langkah. Namun ketika asap mulai menipis, motor itu masih berdiri. Tidak jatuh, hanya sedikit bergeser, stabil di garis luar lintasan. Dan di atasnya, Veda masih duduk. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak roboh. Perlahan, ia mematikan mesin, turun dari motor, dan berjalan pelan menuju garis finish yang tinggal beberapa meter lagi. Sorak-sorai meledak, dunia menyaksikan pemandangan yang tak akan terlupakan. Seorang anak dari Mandalika berjalan melewati garis finish, bukan di atas motor, tapi dengan langkah manusia biasa. Saat ia melepas helmnya, air mata jatuh dari matanya yang merah, bukan karena takut, tapi karena lega. Santos memeluknya tanpa bicara. Aku hampir kehilangan diriku di sana, bisik Veda pelan. Santos menjawab, kau tak kehilangan apapun. Kau baru saja menemukan kembali siapa dirimu. Ketika malam tiba, dan tribun mulai kosong, Veda duduk di tepi lintasan sendirian. Angin membawa aroma bensin dan debu. Ia menatap motor yang kini diam, seolah menatap bayangan dirinya sendiri. Kita sudah sejauh ini, katanya lirih. Tapi mungkin, menjadi manusia adalah kecepatan yang paling sulit dijaga. Lampu sirkuit perlahan padam satu persatu, menyisakan siluet seorang pembalap muda yang baru saja menaklukkan batas terakhir, bukan antara manusia dan mesin, tapi antara keberanian dan kehilangan. Dunia menyebutnya legenda, tapi bagi Veda, itu hanyalah akhir dari perjalanan, dan awal dari pemahaman bahwa setiap kecepatan, sekencang apapun, selalu akan kembali pada satu titik keheningan.